Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mulai hari ini, hari Rabu, akan kita lanjutkan dengan ngaji ayat-ayat semesta sekitar 20 hingga 30 menit. Nah, pada pertemuan perdana ini saya akan sampaikan kandungan alam di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim. Setiap kita mendengar kata Islam, kata Al-Quran, kata agama, maka yang terbersit di kepala kita itu adalah perihal surga, neraka, beriman, kafir, ikhlas, kemudian ibadah haji, umroh, halal dan haram, malaikat, jin dan seterusnya itu. Ya. Hampir tidak pernah kita menyoal apa yang kita pelajari di institusi kita, yaitu bab sains dan teknologi. Seolah-olah sains dan teknologi adalah hal yang terpisah dari Islam, nggak terkait dengan Al-Quran, dan sepenuhnya berasal dari Barat. Karena saat ini yang sedang di depan dalam pengembangan iptek itu adalah negara-negara Barat. Nah, mari kita lihat bagaimana sesungguhnya Al-Quran bercerita tentang alam, objek utama dari saintek. Merujuk pada kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Jawahir yang ditulis oleh Syekh Johari Tontowi. Beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 750 ayat tentang alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Sejak saya memiliki kitab ini tahun 1990, maka sejak saat itu pula kemana-mana saya mengutip pernyataan Syekh Johari Tontowi ini. Baru tersadar 2007 mengapa saya hanya mengutip, kenapa saya tidak menghitung sendiri dan kemudian menuliskannya. Nah, maka tahun 2007 itu kemudian saya dibantu 2 mahasiswa saya, mahasiswa S1 dan S2, itu menghitung hingga 7 kali ayat-ayat yang di dalamnya itu memuat kata alam. Nah, akhirnya kami dapatkan 1108 ayat. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam tafsir Al-Jawahir yang ditulis oleh Syekh Johari Tontowi dari Universitas Kairo di tahun 1940-an, maka saya perlu cek ulang dari ayat-ayat yang telah kami kumpulkan. Maka kemudian kami seleksi ayat-ayat yang tidak memuat informasi dinamis, kita pandang tidak memuat informasi dinamis,
meskipun katakanlah memuat kata langit seperti di ayat berikut ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Jadi ayat ini ayat yang tidak memuat informasi dinamis. Artinya, kalau kita lihat dari makna artinya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi dan maha besar. Maka dalam perspektif pandangan dunia tauhid, realitas itu hanya ada dua, yaitu khalik dan makhluk. Makhluk sesuai dengan definisi adalah ciptaan dari sang khalik, dan karena itu otomatis juga menjadi miliknya. Maka ayat ini saya pandang tidak memuat informasi yang spesifik, maka kemudian untuk sementara saya pinggirkan terlebih dulu. Berbeda dari ayat berikut ini dalam surah Ar-Rum ayat 25. Ayat ini menyebutkan wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrihi summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum tahrujun. Dan dari tanda-tandanya adalah ditegakkannya langit dan bumi bi amrihi. Jadi di sini ada kata-kata tegak langit itu dengan perintah. Ini tentu menarik. Ya, karena biasanya kalau kita berbicara tentang bangunan ditegakkan itu dengan tiang. Tapi di sini tidak. Tetapi ditegakkan itu dengan perintah. Nah, kita sebagai komunitas lembaga pendidikan tinggi dalam bidang iptek, kita punya analogi dengan ayat ini. Kita mempunyai konsep gaya. Jadi betapa banyak objek-objek ya yang bergerak atau berpindah itu karena gaya. Jadi bukan karena sentuhan langsung dengan objek yang lain. Kita mengenal yang namanya gaya gravitasi, kita mengenal yang namanya gaya elektromagnetik. Nah, jadi perintah ini itu bisa kita maknai seperti itu. Dan kita bisa mengambil itibar. Misalkan seorang ibu minta tolong pada seorang putrinya untuk mengambilkan katakanlah bumbu, ya. Itu seringkali permintaannya tidak sekali langsung dituruti. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dan biasanya permintaan atau perintahnya itu dari perintah pertama ke kedua, kemudian perintah ketiga itu biasanya makin naik intonasinya. Nah, maka ini kemudian bisa kita bawa bahwa perintah ini semacam keberadaan gaya. Jadi tegaknya langit dan bumi itu karena gaya. Nah, maka ayat ini saya pandang sebagai ayat yang dinamis, dan karena itu kemudian saya masukkan sebagai ayat-ayat alam. Nah, setelah kami hitung sampai 7 kali, mau ke 8 kalinya itu kesulitan untuk menyortir lebih lanjut, ya. Maka kemudian saya hentikan, dan kemudian saya hitung tinggal berapa ayat yang tidak bisa tersortir itu, ya. Sebelum itu kemudian ada contoh yang lain. Ini ayat yang sebenarnya bercerita tentang kondisi kita setelah hari kiamat. Ya, ini dalam surah Al-Insan ayat 17. Nah, di ayat ini disebutkan wa yusqana fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Jadi akan diberi mereka akan diberi segelas minuman bercampur jahe. Jadi ini bercerita tentang penghuni surga. Nah, kita tidak dalam konteks membahas surganya, tapi kita tertarik pada penjelasan yang di belakang ayat itu, bahwa para penghuni surga kelak itu diberi minuman wedang jahe. Ya, ini tentu menarik. Mengapa kok minuman penghuni surga, orang-orang pilihan itu adalah wedang jahe? Kenapa misalkan tidak dipilih es degan? Ya, bukankah es degan itu jauh lebih segar daripada wedang jahe?
Demikian juga dengan jus apokat. Ya. Kenapa kok wedang jahe? Wedang jahe kan sebenarnya cocok untuk orang-orang di daerah yang dingin. Karena jahe itu menghangatkan. Ya, kenapa bukan cappuccino, fruit tea, lemon tea dan seterusnya? Tapi nyatanya Allah memilih wedang jahe. Mbuh iku, wedang jahe maksudnya minuman campur jahe. Mbuh iku susu jahe, kopi jahe, STMJ, atau yang jelas campurannya jahe. Nah, maka ayat ini kemudian kami klasifikasikan, dan seperti yang saya sebutkan tadi, mau menghitung ke-8 kalinya, mau menyortir ke-8 kalinya, sudah kesulitan, ya. Maka kemudian kami hentikan dan dapatlah ternyata ada 800 ayat. Nah, diantaranya yang kami masukkan itu seperti ini. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu berlangsung sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan pada sunnatullah itu. Nah, ini tentang hukum Allah. Kemudian wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya itu dengan main-main. Ini saya beri gambar Menara Pisa. Sebab di Menara Pisa inilah Galileo menguji statement dari Aristoteles yang menyebutkan bahwa jika dua objek dengan massa berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kata Aristoteles benda yang lebih berat yang akan nyampe permukaan tanah terlebih dulu. Tanpa penjelasan. Hampir 20 abad dipercaya, tapi kemudian Galileo mempertanyakan itu. Apa penjelasannya? Nggak ada penjelasan sama sekali, tapi kemudian Galileo melakukan percobaan melalui Menara Pisa ini. Dan akhirnya hasilnya kita terima seperti sekarang, bahwa benda dengan massa berbeda kalau dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan sampai di permukaan tanah pada waktu yang bersamaan. Jadi tidak bergantung kepada massa. Artinya apa? Ciptaan tidak dibuat dengan main-main. Kemudian di ayat lain disebutkan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Ciptaan juga tidak dengan main-main tetapi dengan hak. Artinya apa? Dari dulu air dari pegunungan mencari jalan turun kemudian sampai di lautan. Tidak pernah terjadi sebaliknya. Air dari laut lalu masuk kampung, kemudian masuk daerah pegunungan, lalu masuk ke dalam gunung. Ini ada keteraturan. Bahkan keteraturan itu juga terjadi pada penciptaan manusia. Nah, bahkan secara lebih spesifik lagi, peredaran matahari dan bulan sangat teratur dan kemudian bisa dihitung oleh manusia sehingga manusia bisa membuat waktu, bisa membuat sistem kalender. Kemudian ayat yang lain yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah aneka minuman yang beraneka warna yang kandungannya bisa berfungsi untuk obat. Kemudian ayat yang lain menyebutkan watarol jibala tahsamuha jamidatan wahya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu kira gunung itu diam. Tidak, wahya tamurru, tapi dia berjalan marras sahab, seperti berjalannya awan. Nah, ini tentu sesuatu yang menarik. Tapi pada kesempatan ini mau sekedar saya sebutkan, kajian lebih mendalamnya nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian Al-Quran juga menceritakan bahwa ada di laut sana air tawar yang tidak bisa bertemu, tidak bisa bersatu dengan air asin. Dan akhirnya ini ada Al-Qamar, Ahillah, Kaukabun, An-Najmu bintang, As-Syamsu matahari, As-Sahab awan. Kemudian Al-An'am binatang ternak, Al-Baqarah sapi betina dan seterusnya. Kemudian Al-Hadid itu besi, Al-Lail malam, Al-Fajr, Al-Ufuk, kemudian nabat tanaman, zaitun, dan juga
al-alamin, alam semesta, al-ard, bumi dan seterusnya, al-mauju, gelombang, dan al-fulk. Nah, kami dapatkan. Jadi, kita dapatkan 800 ayat dengan redaksi alam. Setelah naskah ini saya kirim ke penerbit, kemudian saya jalan ke toko buku Sakinah, dapat buku dengan judul 160 ayat hukum Al-Quran. Mirip seperti yang diperoleh oleh Syekh Johari Tontowi. Beliau menghitung 750 ayat alam dan 150 ayat fikih. Saya menghitung ada 800 ayat alam, dan dari 800 ayat alam ini kemudian saya dapatkan buku dengan judul 160 ayat hukum. Jadi rasionya tetap 1/5 gitu. Nah, dari ayat alam ini kita bisa mengembangkan sains, kemudian teknologi, pertanian, dan juga kedokteran. Nah, ayat-ayat inilah yang hampir 10 abad ini terabaikan oleh umat Islam, sehingga kemudian dunia Islam secara luas itu tidak menguasai iptek, tidak menguasai industri, hanya menjadi bangsa user, hanya menjadi bangsa konsumen, hanya menjadi bangsa pengguna. Padahal Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Mestinya rahmatan lil alamin itu mindsetnya harus memberi, harus produsen. Nah, 160 ayat ini kemudian saya tulis di dalam buku Ayat-ayat Semesta, sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan, tahun 2008 yang lalu. Kemudian buku lanjutannya yaitu Nalar Ayat-ayat Semesta, dan buku ini sempat hadir atau muncul di bazar buku terbesar di dunia di Frankfurt. Kemudian ada buku yang lain yaitu Metode Hikari, Arab Gundul Siapa Takut. Nah, singkat cerita, kesempurnaan Islam seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kesempurnaan Islam itu diwakili oleh trilogi Tuhan, alam, dan manusia. Sayangnya umat Islam hanya fokus pada kajian-kajian tentang Tuhan, tentang agama. Umat Islam abai terhadap ayat-ayat alam yang ada di dalam Al-Quran, maupun abai terhadap alam itu sendiri. Maka yang terjadi di dunia Islam seperti saat ini, dunia Islam hampir secara keseluruhan tidak ada menjadi bangsa industri, hanya sebagai bangsa konsumen, bangsa user. Jauh-jauh kita kuliah di ITS, di ITB, ujung-ujungnya nanti kita bekerja di perusahaan asing sebagai buruh, sebagai kuli. Maka rahmatan lil alamin masih jauh panggang dari api. Untuk itu semua, untuk mengembalikan al-izzah dari Islam dan umat Islam, dan juga mengembalikan kesempurnaan Islam, maka kita harus kembali mengkaji 800 ayat alam yang di dalam Al-Quran, dan juga mengaji alamnya itu sendiri. Kita sudah berada di Institut Teknologi 10 November. Mari kita luruskan kajian kita tentang apa yang di dalam ITS ini, bahwa itu semua sesungguhnya merupakan amanah kitab suci kita Al-Quranul Karim. Bukan sekedar kegiatan duniawi, tetapi itulah pesan dari Al-Quran, bahwa kita harus kaji alam itu. Karena Al-Quran menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 27, 28, dan 29, Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Siapa ulama itu? Di dalam ayat 29 disebutkan, Innalladzina yatlu kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Para ulama itu adalah mereka orang-orang yang membaca kitabullah,
wa aqamus shalah, menegakkan salat. Artinya adalah mereka yang memahami hukum-hukum agama. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, memahami hukum-hukum dan fenomena sosial. Tetapi kita juga harus jangan lupakan, sebelum ayat innama yasallaha min ibadil ulama di ayat 28, ada ayat 27-nya. Yang di sini disebutkan alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin muhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menurunkan air dari langit, dan dengan air itu kemudian ditumbuhkan tanam-tanaman yang berbuah beraneka warna, dan kemudian ada gunung yang juga berwarna-warni. Artinya apa? Ulama menurut surat Fatir 27, 28, 29 adalah mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Maka inilah tugas kita ke depan, mengembalikan kesempurnaan Islam, dan diantaranya adalah dengan mengkaji kembali ayat-ayat alam yang jumlahnya 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang hanya 160. Ayat alamnya ada 400, dan itu amat sangat tidak patut untuk kita abaikan. Itulah hadirin pengajian perdana tentang ayat-ayat semesta, 800 ayat dengan redaksi alam di dalam Al-Quran, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, sehingga itu adalah bagian dari kehidupan kita yang kita tinggal di ITS, belajar di ITS, belajar tentang sains dan teknologi. Bahkan sekarang juga sudah ada fakultas kedokteran. Mari kita integrasikan apa yang kita kaji ini, sehingga kemudian kita makin dekat dengan jalan Allah. Tidak sekedar melakukan kajian-kajian material dengan tujuan-tujuan duniawi.